Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Salam beriman, bertumbuh dalam firman. Kembali hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini demikian. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah ditampar malaikat Tuhan. Ya, ini tema yang sangat menarik sekali, saudara ya, ditampar oleh malaikat Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini menceritakan kisah tentang Raja Herodes yang matinya sangat mengerikan. Ya, dia mati bukan karena menderita penyakit yang parah, bukan karena kecelakaan, bukan juga dia mati dalam medan peperangan, bukan juga karena pengkhianatan pegawainya, juga bukan karena pemberontakan rakyatnya. Bukan. Dia mati karena ditampar oleh malaikat Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Herodes dia mati justru oleh makhluk supranatural. Ini merupakan sebuah kematian yang boleh dikatakan sangat mengerikan. Kenapa? Karena kematiannya itu ditampar oleh malaikat yang adalah utusan Tuhan sendiri. Dengan kata lain, saudara, kematian Herodes dengan cara ditampar oleh malaikat ini jelas merupakan bentuk penghakiman Tuhan. Ini jelas merupakan bentuk penghukuman Tuhan atas Herodes. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah apa sih yang menjadi alasan Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan sehingga mati? Atau dengan kata lain, mengapa Raja Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan hingga dia mati? Kalau kita memperhatikan seluruh bagian firman Tuhan ini yang berbicara tentang kehidupan Herodes, maka kita akan bisa menemukan ada beberapa alasan yang menyebabkan Herodes dia matinya ditampar oleh malaikat Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, mengapa Herodes mati ditampar oleh malaikat Tuhan? Oleh karena dia adalah orang yang sengaja menghambat, sengaja untuk merusak, sengaja untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saudara, di dalam pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 5, saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya dari teks yang menjadi renungan kita pada hari ini. Kita bisa menemukan di sana bagaimana Herodes dia melakukan penganiayaan terhadap jemaat Tuhan dan membunuh Rasul Yakobus. Ya, tidak dijelaskan apa yang menjadi alasan Herodes dia menganiaya jemaat Tuhan, bahkan membunuh Rasul Yakobus. Dan saudara, ketika tindakannya tersebut ini menyenangkan hati orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan, Herodes dia semakin menjadi-jadi untuk melakukan penganiayaan, persekusi terhadap jemaat Tuhan. Salah satunya adalah dia menangkap Petrus dan memenjarakannya sambil menunggu keputusan apa yang akan dijatuhkan terhadap Petrus.
Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang dilakukan oleh Herodes ini jelas adalah sebuah tindakan yang berusaha untuk menghambat, merusak, dan menghancurkan pekerjaan Tuhan, yaitu pemberitaan Injil, kabar baik. Ya, Herodes tidak senang Injil diberitakan. Herodes berusaha untuk menghambat, merintangi, bahkan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Bahkan Herodes menganiaya dan tidak segan-segan membunuh Rasul Tuhan dan memenjarakan Rasul Petrus. Saudara, Herodes dia membenci Injil. Bukannya percaya kepada Injil, tapi justru dia malah membenci Injil dan berusaha untuk menghambat, memusnahkan, menghancurkan berita Injil yang adalah pekerjaan Tuhan sendiri, berusaha untuk menganiaya dan membinasakan para pengikut Kristus yang setia kepada Injil Yesus Kristus. Jadi ini alasan yang pertama mengapa Herodes dia harus menerima penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan ditampar oleh malaikat Tuhan, oleh karena dia menghambat, merusak dan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Oleh karena Herodes menganiaya bahkan membunuh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengapa Herodes dia mati ditampar oleh malaikat Tuhan? Oleh karena dia menyalahgunakan kekuasaan. Ya, abuse of power, ya. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, ya, kita bisa melihat bagaimana Herodes dia dengan seenak hatinya dia menentukan hidup mati manusia. Hidup mati manusia itu berdasarkan like dislike-nya dia, ya. Suka atau tidak sukanya dia terhadap seseorang. Saudara, nyawa manusia bergantung kepada ego dan kepentingan dirinya semata. Herodes dia merasa bahwa dengan kekuasaannya dia bisa menentukan siapa yang dibiarkannya hidup dan siapa yang akan dibunuhnya, bukan berdasarkan keadilan tetapi berdasarkan kesukaan atau ego dirinya sendiri. Ya, ini terlihat dari pembunuhan yang dilakukan terhadap Yakobus. Dia membunuh Yakobus bukan karena Yakobus melakukan tindakan yang jahat, melainkan ya, bisa jadi dan sangat mungkin Herodes dia membenci kekristenan. Ya, kita tahu bersama Injil diberitakan, Injil berupa kabar baik, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, Herodes pernah ditegur, saudara, oleh Yohanes Pembaptis terkait persinahan yang dilakukan dengan Herodias. Dia marah dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Bukan karena orang melakukan ketidakadilan maka Herodes menjalankan hukum dan keadilan, tidak. Tapi justru berdasarkan kesuka atau ketidaksukaan dia terhadap seseorang. Ya. Nah, inilah yang dia lakukan, saudara. Termasuk juga dia lakukan itu semua terhadap jemaat Tuhan. Yang jelas Herodes dia menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dan egonya semata. Dengan kata lain, Herodes ini adalah seorang yang sangat kejam. Dia seorang yang tidak mengenal belas kasihan. Dia menggunakan kekuasaannya bukan untuk dijalankan secara bertanggung jawab, tetapi justru dia menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Abuse of power. Ya. Yang ketiga, saudara, mengapa Herodes dia mati ditampar oleh malaikat Tuhan? Itulah karena dosa kesombongan. Ya, tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini dan kita bisa melihat di sana dengan jelas Herodes ini adalah seorang yang sangat sombong. Dia adalah seorang yang sangat gila hormat dan pujian. Ya, dan kesombongannya tersebut, saudara, ditunjukkan dengan menikmati pujian yang diterima dari orang Tirus dan Sidon yang mengagungkan dia dan menganggapnya sama seperti Allah. Ya, Herodes dia justru membiarkan dirinya dipuji, dia justru membiarkan dirinya disanjung seperti Allah. Ayatnya yang ke-22 tadi yang kita sudah baca. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Ketika Herodes berpidato di depan orang Tirus dan Sidon, orang Tirus dan Sidon mengelu-elukan dia, ya memang karena ada transaksi kepentingan di sana, bukan? Kalau tadi kita sudah baca bagian firman Tuhan ini, Herodes marah terhadap Tirus dan Sidon
Dan oleh karena Tirus dan Sidon tidak mau mengalami kemarahan Herodes, karena itu menyangkut kebutuhan primer mereka, maka orang Tirus dan Sidon melakukan berbagai macam cara tindakan-tindakan politis, ya. Yang penting mereka aman, yang penting mereka bisa nyaman, Herodes tidak murka, dan keberlangsungan hidup mereka dapat terus berjalan. Sehingga orang Tirus dan Sidon ini mereka mengagungkan dia dan menganggapnya seperti Allah. Ya, ini bukan murni, saudara, dari suara rakyat, tapi ini memang berbau kepentingan politik. Ya, ada yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Belum tentu, saudara, ya. Di sini kita melihat bagaimana Herodes dia membiarkan dirinya dipuji. Dia membiarkan dirinya disanjung seperti Allah. Ya, orang Tirus dan Sidon mengelu-elukan dia, bersorak-sorak bagi dia. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Nah, saudara, tindakan Herodes ini jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak menghormati Allah. Ya, dengan kata lain, Herodes dia tidak mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Dia justru mencuri apa yang seharusnya menjadi hak Allah. Dia sedang menipu dirinya sendiri dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal dia adalah ciptaan yang fana semata. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah beberapa alasan yang membuat Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan. Ya, selama ini Herodes merasa dirinya berkuasa dan tidak ada orang yang dapat menghancurkannya. Selama ini Herodes dia merasa aman, dia merasa nyaman dengan segala kekuasaan yang ia punya. Ya, ia bahkan berani mencuri apa yang seharusnya menjadi hak Allah. Dia tidak menghormati Allah. Kekuasaan yang ia punya ini pada akhirnya telah membuat dirinya lupa bahwa ada Allah yang berkuasa untuk mengangkat dan menurunkan raja. Dia lupa bahwa ada Allah yang berkuasa untuk memberikan kekuasaan dan juga mencabut kekuasaan itu. Herodes lupa bahwa ada Allah yang sangat mudah untuk mengambil kekuasaan yang dia punya, termasuk nyawanya sekalipun. Ya, kekuasaan telah membuat Herodes menjadi buta mata hatinya, sehingga dia jatuh ke dalam dosa kesombongan, bahkan berani menyamakan dirinya dengan Allah. Dia tidak menghormati Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini? Pertama, saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar agar supaya kita ini hati-hati. Waspadalah, jangan sampai kita dipakai iblis untuk menghambat, merusak, dan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ya, hati-hatilah supaya jangan sampai kita ini ya menghambat, merusak, dan menghancurkan pekerjaan Tuhan karena ego dan kepentingan kita sendiri. Hati-hatilah supaya jangan sampai kita membenci Injil. Hati-hatilah supaya jangan sampai kita menghambat pemberitaan Injil, bahkan menganiaya para pemberita Injil. Saudara, di dalam sejarah gereja ada banyak orang-orang Kristen yang justru menganiaya sesamanya orang Kristen. Oleh karena orang Kristen itu mengatakan kebenaran, memberitakan Injil. Tapi karena orang tidak suka, maka dia berusaha untuk menganiaya, menghambat para pemberita-pemberita kebenaran. Di dalam perjanjian lama kita bisa menemukan dengan jelas, bukan? Bagaimana nabi-nabi Tuhan diutus kepada umatnya sendiri. Tapi umatnya yang tidak suka akan kebenaran Tuhan, yang berusaha melawan kebenaran Tuhan, malah justru menganiaya para nabi-nabi tersebut dan membunuh nabi-nabi tersebut. Nah, ini menjadi sebuah peringatan penting bagi kita. Hati-hati supaya jangan sampai kita menggeser Injil yang sejati dari kehidupan kita, dari gereja kita, dan dari pemberitaan kita. Saudara, jangan pikir orang yang menghambat pekerjaan Tuhan, orang yang merusak pekerjaan Tuhan, orang yang berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan datang dari luar gereja. Memang benar, ya,
Ada orang-orang di luar gereja yang berusaha untuk menghambat, merusak, menghancurkan pekerjaan Tuhan, bahkan menganiaya para pekerja-pekerja Tuhan. Tetapi saudara jangan lupa juga, di dalam gereja pun bisa terjadi ada orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran Injil yang sejati. Lalu kemudian mereka berusaha untuk melawan, menghancurkan orang-orang yang berusaha untuk mengembalikan gereja kepada Injil yang sejati. Ya, di dalam gereja pun bisa terjadi penganiayaan terhadap kebenaran. Di dalam gereja pun bisa terjadi upaya-upaya untuk menggeser Injil yang sejati, saudara ya. Bisa terjadi, bisa. Ya, sejarah sudah membuktikan itu, bukan? Ya. Oleh sebab itu, saudara, hati-hati, jangan sampai kita dipakai iblis, ya, menggeser Injil yang sejati, ya. Baik itu dari kehidupan kita, dari gereja kita, dan pemberitaan kita, ya. Kalau kita tidak mau ditampar oleh malaikat Tuhan, saudara ya, maka hati-hatilah supaya jangan sampai kita merusak, membongkar, mengganti Injil Yesus Kristus dengan Injil yang lain. Ini sudah terjadi dalam gereja. Injil Yesus Kristus diganti dengan Injil-Injil yang lain. Dan ketika ada orang yang ingin mengembalikan Injil Yesus Kristus yang sejati ke dalam gereja, mereka dipersekusi, mereka dianiaya oleh orang-orang yang menyebut dirinya gereja Tuhan, yang menyebut dirinya sebagai orang-orang Kristen. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita hati-hati supaya jangan sampai kita menghambat, merusak dan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Hati-hati supaya jangan sampai kita menggeser Injil yang sejati, Injil Yesus Kristus itu dari kehidupan kita, dari gereja kita, dari pelayanan kita, dan dari seluruh kehidupan kita. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah hati-hatilah supaya jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita memiliki kuasa atau memiliki otoritas atau pengaruh atas orang lain. Ada kalanya, ya. Tuhan mempercayakan kepada kita kuasa atau pengaruh atas orang lain. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membawa orang lain itu, mempengaruhi orang lain itu kepada arah yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita juga perlu ingat, kita juga perlu waspada, kita juga perlu hati-hati, supaya jangan sampai kita menyalahgunakan hal tersebut dengan bertindak sewenang-wenang terhadap sesama kita dan membuat kita pada akhirnya lupa kepada Tuhan yang mempercayakan kuasa dan pengaruh tersebut kepada kita untuk digunakan secara bertanggung jawab dan takut akan Tuhan serta yang berkuasa untuk mengambil kuasa dan pengaruh tersebut dari kita. Ya. Tuhan izinkan itu, kita diberi kuasa dan pengaruh. Mungkin saudara diberikan kepercayaan memiliki kuasa dan pengaruh sebagai aparat keamanan, ya, sebagai aparat hukum, sebagai aparat pemerintah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ingat, jangan gunakan kekuasaan yang Tuhan percayakan itu untuk kita justru malah abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan itu dengan bertindak sewenang-wenang terhadap sesama kita, ya. Apalagi sampai kekuasaan, jabatan, kedudukan, pengaruh atas orang lain itu pada akhirnya membutakan kita. Ya, sehingga kita lupa bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan yang kapan saja bisa Tuhan ambil. Ya, oleh sebab itu saudara, apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kuasa, tanggung jawab, ya, pengaruh atas orang lain, ingatlah, jangan sampai saudara menyalahgunakan hal tersebut dengan bertindak sewenang-wenang terhadap sesama. Dan jangan sampai kekuasaan yang Tuhan percayakan itu membuat saudara lupa kepada Tuhan. Lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa untuk mengangkat dan menurunkan, untuk meninggikan dan merendahkan. Ya, hati-hati. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah waspadalah dengan dosa
kesombongan. Saudara, tidak ada yang kebal dengan dosa kesombongan. Dosa kesombongan ini, saudara, tidak memandang status, ya. Entah penguasa atau rakyat biasa, entah pimpinan atau karyawan, entah dia kaya atau miskin, entah dia pendeta sekalipun, majelis sekalipun, atau jemaat biasa, tidak ada yang kebal dengan yang namanya dosa kesombongan. Ya, oleh sebab itu, saudara, hati-hatilah supaya jangan sampai kita menjadi sombong dengan diri kita, ya, atau dengan apapun yang kita miliki. Orang yang sombong itu berusaha sedang menjadikan dirinya setara dengan Allah. Orang yang sombong itu lupa bahwa ada Allah yang menentukan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, mari kita waspada dengan dosa kesombongan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas dosa kesombongan? Bagaimana caranya untuk melawan dosa kesombongan? Ya, pertama, sadarilah bahwa Allah pemilik dan sumber segala sesuatu. Ini cara yang pertama bagaimana kita bisa melawan dosa kesombongan. Pertama, menyadari bahwa ada Allah pemilik dan sumber segala sesuatu. Apa yang kita punya saat ini, termasuk jiwa raga kita ini, saudara, ini semua adalah berasal dari Tuhan. Ini semua bersumber dari Allah sendiri. Tidak bisa terlepas dari Allah sang pencipta seluruh kehidupan ini. Allah lah pemilik sepenuhnya kehidupan kita. Nah, ketika kita menyadari hal ini, maka saudara, kita tidak akan berani menyombongkan diri. Karena kita sadar bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai saat ini bersumber atau berasal daripada Tuhan. Apa yang kita punya saat ini, apa yang kita miliki termasuk nyawa kita sekalipun, memiliki seorang pemilik. Itulah Tuhan Allah sendiri. Jadi ini cara yang pertama bagaimana supaya kita bisa menang atas kesombongan. Sadarilah bahwa Allah pemilik dan sumber segala sesuatu. Engkau dan apa yang engkau punya bersumber dari Tuhan, pemiliknya adalah Tuhan. Yang kedua, cara untuk melawan dosa kesombongan adalah menyadari bahwa apa yang kita miliki ini bisa Tuhan ambil kapanpun. Ya, sadari itu. Bahwa apa yang kita miliki ini bisa Tuhan ambil kapanpun. Harta, jabatan, kedudukan, popularitas, fasilitas, keahlian kita, bakat-bakat kita, kesehatan yang kita miliki, bahkan nyawa kita sekalipun, saudara, itu bisa Tuhan ambil kapanpun. Ya, kita ingat satu kalimat yang keluar dari mulut Ayub ketika dia dicobai Tuhan. Apa yang Ayub katakan? Dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, sehingga ketika Ayub diberkati dengan kekayaan yang melimpah, dia tidak sombong. Kenapa? Karena dia sadar bahwa apa yang dia miliki bisa Tuhan ambil kapanpun. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga yang menurunkan. Jangan sombong ketika kita berada di posisi yang tinggi. Ya, karena itu juga merupakan karunia Tuhan. Tuhan bisa angkat kita, tapi Tuhan juga bisa turunkan kita kapanpun Tuhan mau. Tuhan yang meninggikan, Tuhan juga yang merendahkan. Jangan sombong. Ketika kita berada di atas, tetaplah rendah hati. Ya, ketika kita tidak berada di atas, tetap kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa meninggikan, Tuhan juga berkuasa untuk merendahkan. Nah, oleh sebab itu, saudara, dengan menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini bisa Tuhan ambil kapanpun berdasarkan kehendaknya, maka kita akan selalu rendah hati dan tidak akan pernah berani menyombongkan diri kita kepada sesama kita, apalagi kepada Tuhan. Kita sadar bahwa apa yang kita miliki saat ini termasuk nafas kehidupan kita. Ya, Tuhan bisa ambil kapanpun Dia mau, kapanpun berdasarkan kehendaknya. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk bisa menang atas dosa kesombongan, melawan dosa kesombongan? Itulah menyadari bahwa pujian, hormat, dan kemuliaan itu hanya bagi Allah saja. Saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk hanya mengejar pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Soli Deo Gloria.
dan bukan malah mencari dan mengejar pujian, hormat, dan kemuliaan bagi diri kita sendiri. Soli ego gloria. Ya, ini yang Tuhan ajar. Makanya Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Nah, saudara menyadari hal ini, maka kita tidak akan berani menyombongkan diri kita dengan mencari dan mengejar pujian, kehormatan, dan kemuliaan bagi diri kita sendiri. Soli ego gloria. Jadi, bukan soli ego gloria, tapi soli deo gloria. Ketika saudara dipuji, ketika saudara dihormati, ketika saudara mungkin ada orang yang memuliakan saudara, jangan sombong. Tetaplah rendah hati, kembalikan seluruh pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Karena Dialah pemilik segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Yang keempat, bagaimana cara supaya kita menang atas dosa kesombongan? Itulah bermegahlah, banggalah karena mengenal Tuhan dan bukan karena hal-hal lainnya. Saya mengajak kita untuk melihat Yeremia 9 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara, inilah yang harus sebenarnya menjadi kebanggaan kita. Inilah yang seharusnya menjadi kemegahan kita. Bukan kekayaan, kata firman Tuhan. Bukan kebijaksanaan, kata firman Tuhan. Bukan itu yang membuat kita bermegah dan berbangga diri. Bukan. Tetapi karena mengenal Allah. Ya, bukan berarti saudara kekayaan dan kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Bukan. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah jangan sampai justru kita lebih berbangga dan bermegah atas kekayaan, kebijaksanaan, dan hal-hal duniawi melebihi kemegahan dan kebanggaan kita kepada Tuhan. Ya, itu maksudnya, itu poinnya. Bermegah atau berbangga dengan kekayaan dan kebijaksanaan ini sia-sia saja. Saudara ingat Salomo. Salomo adalah seorang yang sangat kaya. Bukan hanya sangat kaya, dia juga adalah seorang yang sangat bijaksana. Tapi apa yang dia katakan? Dia justru mengatakan, ya, bahwa membanggakan, memegahkan semua itu adalah kesia-siaan. Usaha menjaring angin. Salomo orang yang sangat kaya, diberkati Tuhan dengan kekayaan yang berlimpah. Dia juga diberkati Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Tapi kata Salomo, bermegah, bergantung akan semua itu adalah sia-sia. Itu sebabnya Salomo berkata, takut akan Tuhan. Itulah yang harus lebih membanggakan dan memegahkan kita. Ya, orang yang membanggakan Allah justru tidak akan pernah sia-sia. Tadi Yeremia katakan, bukan, sungguh semuanya itu kusukai. Apa yang Tuhan sukai? Itulah orang-orang yang bermegah karena mengenal Tuhan. Karena memahami bahwa Dialah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Bukan karena kekayaan dan kebijaksanaannya. Jangan, saudara. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan kekayaan, kalau engkau diberkati Tuhan dengan kebijaksanaan, kalau engkau diberkati Tuhan dengan kekuasaan, dengan kedudukan, jabatan, popularitas, jangan engkau menjadi bangga dengan itu semua. Jangan sampai kebanggaanmu atas itu semua melebihi kebanggaanmu terhadap Tuhan. Ini yang membuat kita padanya jatuh ke dalam dosa kesombongan dan tidak menghormati Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita bermegah. Mari kita bangga bahwa kita boleh mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Ini merupakan sebuah anugerah. Ini merupakan sebuah kasih karunia Allah yang terbesar, berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita dan tidak akan pernah hilang dibandingkan dengan kekayaan,
kebijaksanaan, jabatan, kedudukan, dan popularitas, serta apapun yang ada di dunia ini. Ya, kekayaan, kebijaksanaan, jabatan, kedudukan, popularitas, apapun yang ada di dunia ini akan dengan sendirinya menguap, akan dengan sendirinya hilang, akan dengan sendirinya berakhir kepada kesia-siaan. Tetapi orang yang bermegah di dalam Tuhan, orang yang bermegah mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, itulah berkat terbesar yang tidak akan pernah sia-sia dan yang tidak akan pernah hilang. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita bermegah dan bangga karena mengenal Tuhan dan bukan karena hal-hal yang lain. Nah, ini saudara 4 cara bagaimana supaya kita bisa menang atas dosa kesombongan. Kemudian pelajaran yang keempat, yang terakhir, yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah hormatilah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Jangan lagi kita main-main atau meremehkan nasihat dan peringatan Tuhan. Tuhan sudah tebus kita loh, saudara ya, dari kehidupan yang sia-sia. Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang begitu besar yang tidak bisa dinilai, dibeli oleh seluruh kekayaan dunia ini. Itu diberikan kepada kita bukan karena kita ini lebih hebat, bukan karena kita ini lebih mulia, justru karena kita tidak layak. Tuhan boleh menebus kita, menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia, dari kehidupan yang binasa. Tuhan sudah tebus kita dari semua itu. Oleh sebab itu, hormati Tuhan. Artinya, jangan pernah bermain-main. Jangan pernah meremehkan nasihat dan peringatan Tuhan. Hormatilah Tuhan dalam totalitas hidup kita. Hargailah setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus dari cara hidup kita yang sia-sia. Dan oleh sebab itu, saudara, hormatilah Tuhan yang sudah menebus kita dari cara hidup kita yang jahat dan sia-sia. Hormatilah karya penebusan Allah yang sudah dikaruniakannya kepada kita dengan cara kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Kiranya 4 pelajaran penting yang sudah kita lihat bersama dari bagian firman Tuhan ini dapat kembali membaharui seluruh kehidupan kita. Mari kita perhatikan nasihat dan peringatan firman Tuhan ini supaya kita tidak mengulangi apa yang dialami oleh Herodes. Apa itu? Ditampar malaikat Tuhan. Saudara dan saya tentu saja tidak mau ditampar oleh malaikat Tuhan, bukan? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan ulangi tragedi ditampar malaikat Tuhan ini. Cukup Herodes saja yang mengalami hal tersebut. Jangan lagi kita malah mengulanginya lagi. Jangan, saudara. Dan biarlah peristiwa Herodes ditampar malaikat Tuhan ini. Ini menjadi sebuah warning. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita tidak mengulangi dosa dan perbuatan yang Herodes lakukan. Perbuatan jahat Herodes lakukan yang bisa memunculkan kembali Herodes baru yang ditampar oleh malaikat Tuhan. Kalau kita tidak mau ditampar oleh malaikat Tuhan, mari kita perhatikan hidup kita dengan baik. Perhatikan dengan sungguh-sungguh nasihat dan peringatan firman Tuhan ini sehingga kita tidak mengulangi dosa yang sama. Kita bukan Herodes baru yang ditampar oleh malaikat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya ini. Sampai kita berjumpa kembali dan shalom.